Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Baitul Mu'minun Channel rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan pada kajian spesial Ramadan. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan kajian sebelumnya tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah mengajak kepada kita, seolah-olah menyuruh kepada kita, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa-doa hamba apabila mereka berdoa, apabila mereka meminta. Para pemirsa yang berbahagia, sebuah ayat yang terdapat di dalam surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah, ketika Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah akan semua doa kalian. Diterangkan, diriwayatkan Ani Nu'man ibnu Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alal mimbar. Diterima dari Nu'man bin Bashir, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau di atas mimbar. Kata beliau, inna du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Para pemirsa, bahwa doa bukan hanya sebuah permintaan, tetapi doa merupakan penghambaan seorang hamba. Sebagai sebuah ubudiyah. Bukan hanya sebagai sebuah tolabah, permintaan atau permohonan seorang hamba. Tapi lebih dari itu adalah sebagai sebuah bentuk ubudiyah. Kehambaan. Seorang hamba yang merasa lemah dirinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat keterangan hadis yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam ayat selanjutnya Allah menyebutkan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk beribadah kepadaku, untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Para pemirsa yang berbahagia, dengan demikian doa bukan hanya sebagai sebuah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, kan tetapi doa merupakan ungkapan kepasrahan, ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, ghadaballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Para pemirsa yang berbahagia, Muhammad Al-Buti dalam mensyarah kitab Hikam, beliau ketika mengungkap pada hikmah yang ke-6 tentang doa, beliau ungkapkan bahwa doa itu ada dua. Pertama, doa sebagai sebuah permohonan. Dan yang kedua adalah doa sebagai sebuah keadaan batin. Ketundukan batin, kerendahan hati yang di dalamnya ada juga permintaan. Timbullah pertanyaan, beliau, kenapa doa kita lambat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengungkapkan ada dua syarat agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kehadiran hati di hadapan Allah. Mungkin orang berdoa tapi hatinya tidak memohon kepada Allah. Maka syarat yang pertama, kata beliau, hadirkan hati ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Muhammad Al-Buti, syarat
dikabulkan doa adalah yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan doa kita Allah lambatkan pengabulannya. Bahkan Allah tidak kunjung mengabulkannya karena kita punya dosa. Maka yang kedua kata beliau adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran hati dan bertobat itulah makna syarat untuk pengabulan sebuah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya memaknai kedalaman doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.